Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengidentifikasi atau spesifikasi dari laptop, salah satu laptop dari anggota kelompok kami. Jenis laptopnya itu Acer Aspire E5 475G. Dan kami akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam laptop tersebut. Sebelum kami menjelaskan komponen-komponen apa aja yang ada di laptop tersebut, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Cianova Rahmat. Saya Dela Puspitasari. Saya Zaguaraya Ismail. Saya Rabdi Fauzi. Saya Zia Petriana. Dan untuk kali ini komponen pertama yang akan dibahas oleh Kang Jaguar. Kepada Kang Jaguar dipersilakan. Baik. Jadi komponen pertama dari ini yaitu fans atau bahasa Indonesianya kipas ya. Jadi fans ini itu berfungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantikan dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu GPU card. Ya, seperti di kanan ini gambarnya. Jadi, fungsi dari GPU utamanya adalah membantu kerjanya CPU. Dalam definisinya, Graphic Processing Unit merupakan chip yang dapat diprogram dan dispesialisasikan untuk keperluan display atau tampilan. GPU akan bertugas untuk melakukan render pada gambar, animasi, serta video yang akan ditampilkan pada layar laptop atau desktop Anda. Jadi GPU ini itu untuk grafik ya. Dan yang ketiga yaitu port I/O, yang berarti gerbang konektor input atau output pada komputer, seperti pada keyboard, mouse, paralel, serial atau USB. Menyediakan koneksi untuk peranti eksternal seperti kamera digital, printer, dan scanner. Artikel bertopik perangkat keras ini adalah sebuah rintisan. Ya, ini seperti gambarnya di sebelah kanan bawah ini. Lanjut, next. Dan yang keempat, LCD, Liquid Crystal Display, atau yang biasa disebut LCD. Pada laptop merupakan peripheral yang memegang peranan penting dalam beroperasi sebuah laptop, komputer, maupun perangkat elektronik lainnya. LCD berfungsi menampilkan keluaran output yang biasa dalam bentuk gambar dengan beragam kualitas gambar. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kelima ada hard disk. Fungsi hard disk itu sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut, terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data dan tidak memberikan gaya magnet, berarti menyimpan 0 data. Di samping ini merupakan contoh dari hard disk. Yang keenam ada prosesor. Prosesor komputer atau CPU bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman apapun di komputer. Prosesor mengubah informasi yang dimasukkan ke dalam kode biner yang terdiri dari 0 dan 1. Prosesor akan menerima perintah masuk input dari keyboard, mouse, atau menginput data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu, menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian teruskan output ke hardware atau software terkait. Berikut ini adalah contoh dari prosesor. Yang ketujuh ada RAM. RAM berfungsi sebagai otak dalam komputer.
prosesor. RAM dapat bekerja dapat memungkinkan akses penyimpanan dan pengambilan data dari hard disk dengan cepat. RAM akan menyimpan segala hal yang diproses pada sistem komputer bersangkutan hanya saat sistem komputer menyala atau sedang digunakan. Segala hal tersebut akan dilupakan dan hilang dari penyimpanan RAM ketika power komputer mati. Yang di atas ini merupakan contoh bentuk RAM. Kalau yang di bawah ini merupakan tempat letaknya RAM pada komputer atau laptop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zia. Yang ke-8, webcam. Webcam alias web kamera merupakan perangkat yang berupa sebuah kamera digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop. Webcam bekerja dengan menangkap cahaya lewat lensa berukuran kecil di bagian depan dengan bantuan detektor cahaya mikroskopik yang terpasang pada microchip penerima gambar yang umumnya berteknologi Charge Coupled Device atau CMOS, Image Sensor. Gambar yang didapat pun langsung dapat diolah secara digital dan disebarluaskan melalui internet. Webcam tidak dilengkapi keping memori atau flash memory card. Webcam dirancang untuk tidak perlu menyimpan gambar karena fungsi utamanya hanya merekam dan mengirimkan gambar yang diperoleh secara langsung. Yang ke-9, motherboard atau papan induk. Motherboard yang digunakan soket FCBA 1356 berbasiskan chipset Intel Kaby plus IHD-CP 2.2 Premium PCH. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit cetak utama di komputer, tujuan utama dan sistem lain yang dapat diperluas. Motherboard dapat diibaratkan sebagai sistem saraf dalam tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk mengangkut dalam berbagai jenis data. Motherboard juga menghubungkan dari sejumlah perangkat, namun fungsi utama dari motherboard hanya untuk menghubungkan CPU prosesor dengan bagian yang lainnya di komputer. Selanjutnya ada baterai. Baterai yang digunakan adalah 4 sel lithium-ion 2520 mAh. Fungsi baterai pada laptop sebagai pengisi tenaga pada laptop juga bisa menyesuaikan arus listrik yang masuk ke komponen laptop agar tidak terlalu tinggi. Baterai lithium termasuk dalam kategori baterai sekunder. Sebelum digunakan, baterai lithium biasanya terlebih dahulu di-charge, yang berarti bahwa aliran elektron dari sumber tenaga mengalirkan dari katoda ke anoda. Untuk kesetimbangan muatan, ion-ion lithium dari katoda mengalir melalui elektrolit dan separator menuju kutub anoda hingga ke kondisi equilibrium tercapai. Ketika baterai lithium dipakai, kondisi sebaliknya terjadi. Untuk mengimbangi pergerakan ini, ion-ion lithium yang berasal dari kutub anoda mengalir melalui elektrolit dan menembus pori-pori separator menuju kutub katoda. Kejadian ini terus-menerus terjadi hingga seluruh muatan ion di katoda habis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sian. Selanjutnya yaitu speaker. Di gambar samping adalah merupakan contoh speaker yang telah dibongkar. Pengertian speaker sendiri yaitu adalah sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi atau audio suara yang dapat didengar oleh manusia. Cara kerjanya yaitu dengan menggetarkan membran pada speaker sehingga terjadi gelombang suara. Next. Yang selanjutnya optical disk drive atau biasa disebut ODD. Pengertiannya adalah perangkat keras hardware yang bekerja menggunakan sinar laser untuk melakukan proses pembacaan dan penulisan data melalui optical disk. Gambar di samping merupakan bagian dari optical disk drive yang ada di dalam laptop. Yang di bawahnya itu contoh gambar DVD. Terus kemudian cara kerjanya yaitu memiliki bentuk persegi di mana di tengahnya ada tempat untuk meletakkan CD atau DVD yang secara otomatis digerakkan oleh motor. Motor ini yang menggerakkan ODD keluar dan masuk jika kamu menekan tombol open. Next. Selanjutnya WiFi card.
Pengertiannya adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang umumnya terdapat di dalam device laptop yang akan berperan sebagai penerima sinyal elektromagnetik. Cara kerjanya yaitu memiliki bit transceiver atau yang disebut dengan adapter wireless. Beberapa cara kerja dilakukan antara lain seperti jika sudah ada jaringan yang masuk, kita tinggal koneksikan saja dengan cara sit-in pada jaringan itu sendiri. Namun terkadang ada yang memerlukan alat tipe unik. Sinyal yang awalnya adalah sinyal digital, maka akan diubah menjadi sinyal radio. Next. Selanjutnya akan dibacakan Kang Rafli. Yang 14 ada touchpad. Touchpad adalah sebuah perangkat keras yang masuk. Touchpad adalah sebuah perangkat keras yang masuk dalam kategori perangkat input. Touchpad terdiri dari papan dengan permukaan yang dilapisi dengan sensor khusus yang mampu untuk mendeteksi gerakan jari. Gerakan jari ini nantinya akan direkam oleh sensor pada touchpad untuk diterjemahkan menjadi bahasa perintah khusus untuk menjalankan fungsi yang menjalankan pointer pada layar komputer atau laptop. Fungsi dari touchpad sendiri tidak akan terlepas dari yang namanya mouse, karena fungsi dari touchpad sama dengan mouse, yaitu untuk menarikan pointer yang tampil di layar monitor. Namun kemunculan touchpad tidak terlepas dari ide luar biasa untuk menciptakan komputer portable yang bisa dibawa berpindah tempat. Atau bisa juga disebut laptop, apalagi saat ini komputer tergolong barang yang besar dan memiliki bobot yang cukup berat jika dibandingkan dengan komputer zaman sekarang, yaitu laptop. Cara kerja dari touchpad sendiri bergantung pada sekumpulan matrik yang tersusun pada papan kata touchpad pada lapisan kedua yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan pada permukaan jari. Sensor matrik ini dipisahkan dengan isolator yang menyebabkan bentuk terpisah seperti grid. Pergerakan jari akan dideteksi dengan aliran listrik yang mengalir. Ibarat percikan aliran listrik dari pergerakan jari itu akan diterjemahkan menjadi kode-kode fungsi yang bisa dibaca oleh sistem komputer dan diproses oleh perangkat prosesor untuk diterjemahkan dan ditampilkan lagi pada layar monitor dalam bentuk pergerakan pointer pada layar monitor komputer. Secara teknis, pergerakan ini mencakup rumus yang sangat rumit dan kompleks. Namun karena perangkat proses pada komputer bergerak sangat cepat, maka pergerakan pointer pada layar komputer seperti senada dengan pergerakan jari pada permukaan touchpad. Next, Dave. Lalu ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah alat input yang digunakan oleh user untuk memasukkan informasi ke dalam laptop dan juga sebagai perangkat yang menjalankan beberapa perintah di laptop. Jika dalam bahasa Indonesia, keyboard sendiri diartikan sebagai papan tombol jari atau papan tulis. Atau istilah lainnya, keyboard adalah sebuah alat input atau masukan standar yang wajib ada pada setiap laptop. Keyboard juga sebenarnya memiliki prosesor sendiri dan terdapat sebuah rangkaian sirkuit yang membawa berbagai informasi menuju prosesor tersebut. Dari kesemua bagian tersebut, yang paling besar rangkaiannya adalah queue matrix. Queue matrix merupakan sebuah isi rangkaian yang terdapat di bawah tombol keyboard. Di dalam keyboard pada setiap rangkaiannya terputus layaknya saklar pada titik di bawah tiap tombol. Pada saat pengguna menekan pada sebuah tombol, maka tombol tersebut seolah-olah seperti saklar, yang mana menjadi pada rangkaian akan tersambung dan mengalirkan arus listrik yang dilewatinya. Jika pengguna menekan pada tombol dengan waktu yang lama, maka prosesor tersebut akan membaca sama seperti menekan tombol secara berulang-ulang. Pada saat prosesor menemukan rangkaian tertutup, maka prosesor tersebut akan membandingkan lokasi pada rangkaian yang tertutup dengan sebuah peta karakter yang telah disimpan dalam ROM keyboard. Peta karakter sebenarnya adalah sebuah tabel daftar karakter, yakni pada setiap posisi tombol atau tombol kombinasi dengan karakter yang direpresentasikan. Next, Del. Lalu ada power button. Cara kerja power button. Tombol power pada sebuah laptop
bekerja bersama dengan IC controller yang mengontrol beberapa input device termasuk keyboard, touchpad, dan USB port secara tidak langsung. Jadi ketika kita menekan tombol power, maka signal on ini akan ditangkap oleh IC tersebut dan IC akan mengunci agar on tetap terjaga. Maka laptop akan menyala dan tetap menyala walaupun kita melepaskan tombol power tersebut. IC tersebut juga berperan sangat vital terhadap kinerja touchpad. Jadi ketika kita akan memperbaiki tombol power pada sebuah laptop yang tidak berfungsi, maka komponen yang kita cek setelah tombolnya sendiri ya IC ini. Mungkin jalur yang menghubungkan tombol ke IC bermasalah atau solderannya kendor saking tuanya laptop. Lalu yang terakhir ada engsel layar. Display hinge atau dikenal sebagai engsel layar berfungsi menghubungkan dua bagian dari sebuah laptop yaitu panel layar dan unit dasar badan laptop. Semua laptop bisa memiliki dua engsel terletak di sisi kiri dan kanan panel tampilan. Engsel layar laptop bekerja dengan mekanisme yang dirancang dengan pandangan bahwa penggunanya akan membuka dan menutup laptop dengan pelan atau tidak terburu-buru. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.